Seperti apa rasanya dipaksa kerja di Death Railway Burma oleh tentara Jepang? Kamu terbangun sebelum subuh. Perutmu menarik dirinya ke dalam. Otot-otot di bawah tulang rusukmu meremas udara kosong, berulang-ulang mencari isi yang sudah tidak ada sejak 3 hari lalu. Rasa sakitnya cukup tajam untuk menarikmu keluar dari tidur, tapi tidak cukup untuk memberimu tenaga bangun. Kamu berbaring di lantai bambu yang lembab. Di sekitarmu, puluhan orang tidur berdesakan. Napas mereka berat dan pendek. Beberapa orang batuk dengan ritme yang sudah tidak lagi terdengar seperti gejala, sudah lebih terdengar seperti iklim. Di luar, hutan Burma masih gelap. Kamu adalah tawanan perang. Namamu ada di suatu daftar kekaisaran Jepang, tapi di sini, kamu cuma satu dari ribuan tubuh yang harus menyelesaikan jalur kereta sepanjang 415 km sebelum tenggat waktu yang dibuat oleh orang-orang yang tidak pernah punya niat memahami apa artinya angka itu di lapangan. Hari ini belum dimulai. Kamu sudah tahu ini akan menjadi hari yang panjang. Semua hari di sini panjang. Death Railway atau jalur kereta kematian, itulah nama yang kemudian dunia berikan untuk jalur kereta ini. Nama resminya adalah Burma Siam Railway. Para tawanan punya nama sendiri untuk jalur itu, dan nama itu tidak bisa diucapkan di depan kamera. Pembangunannya dimulai pada 1942. Jepang membutuhkan jalur logistik dari Thailand ke Burma untuk mendukung kampanye militer mereka di Asia Tenggara. Kapal-kapal sekutu terlalu berbahaya di laut, maka Jepang memilih hutan. 415 km, medan berbukit, jurang, sungai besar, hutan tropis yang belum pernah dijamah alat berat modern. Para insinyur memperkirakan proyek ini butuh 5 tahun. Jepang memutuskan 1 tahun. Untuk angka itu, mereka membutuhkan tenaga manusia dalam jumlah yang tidak wajar. Lebih dari 60.000 tawanan perang sekutu digiring ke sini. Pasukan Inggris, Australia, Belanda, Amerika. Di samping mereka, Jepang memaksa sekitar 200.000 pekerja Asia, sebagian besar dari Malaya dan Hindia Belanda. Para Romusha, mereka datang dengan janji kerja, janji upah. Janji itu tidak punya nilai setelah mereka tiba. Ini adalah cerita tentang apa yang terjadi sesudahnya. Jam 4 pagi, pengawal sudah berdiri di luar barak. Teriakan dalam bahasa Jepang. Kamu tidak perlu mengerti artinya. Artinya selalu sama. Bangun, keluar, berbaris. Kamu berdiri dengan lutut yang gemetar. Pakaianmu, kalau masih bisa disebut pakaian, sudah menjadi sepotong kain tipis dan berlubang. Bajumu robek di bahu dan tidak ada jarum untuk menjahitnya kembali. Sepatu sudah lama habis. Kakimu telanjang di atas tanah yang basah. Di luar barak, kamu berbaris dalam gelap. Hitungan kepala. Pengawal Jepang berjalan di depan barisan dengan senapan di bahu, tongkat bambu di tangan. Kalau hitungan tidak cocok, semua menunggu. Kadang 1 jam, kadang dalam hujan. Pagi itu tidak hujan. Kamu catat itu sebagai hal yang perlu disyukuri. Sarapan dibagikan. Semangkuk nasi yang lebih mirip air beras dengan sesekali ada serpihan sayuran yang sudah tidak bisa kamu identifikasi bentuk aslinya. Kamu habiskan dalam 4 suapan. Perutmu meminta lebih. Tidak ada lebih. Kemudian kamu mulai berjalan. Lokasi kerja bisa berjarak 2 km, bisa 8. Tidak ada kendaraan untuk tawanan. Kamu jalan kaki, melewati lumpur, melewati akar pohon yang menonjol dari tanah, melewati genangan air setinggi lutut yang tidak kunjung surut setelah hujan kemarin. Di samping kiri dan kanan barisan, pengawal berjalan. Mereka tidak banyak bicara. Sesekali tongkat bambu mendarat di punggung seseorang yang dianggap bergerak terlalu lambat. Kamu belajar untuk tidak bergerak terlalu lambat. Di lokasi kerja, tugasmu tergantung di mana kamu ditempatkan. Mungkin kamu di tim pengeboran. Kamu memegang bor manual, rekanmu memegang palu besar. Kamu pegang bor, dia pukul. Kamu putar sedikit, dia pukul lagi. Begitu terus sampai lubang di batu cukup dalam untuk diisi dinamit. Kemudian mundur, tunggu ledakan. Kemudian kembali, angkat puing batu dengan tangan dan keranjang bambu. Mungkin kamu di tim penggalian. Cangkul dan sekop di bawah terik matahari tropis yang sudah mulai menyengat pukul 8 pagi. Tanah liat keras di musim kering, tanah cair yang berat di musim hujan. Pekerjaan tidak berhenti karena musim. Kuota ada setiap hari,
target kubik tanah yang harus dipindahkan, target meter rel yang harus dipasang. Kalau kuota tidak tercapai, kamu kerja sampai tercapai. Atau kamu dipukul. Atau keduanya. Jam kerja resminya 16 jam. Selama periode yang kemudian tawanan sebut Speedo, ketika Jepang memperketat target karena tenggat waktu makin dekat, jam itu bisa lebih panjang. Kamu bekerja di bawah lampu obor di malam hari. Tanganmu sudah tidak bisa kamu rasakan. Punggungmu sudah tidak bisa membedakan antara sakit dan normal, karena sakit sudah jadi kondisi permanen, bukan pengecualian. Di sela-sela kerja, kamu minum dari sungai yang mengalir di bawah tebing galian. Sungai yang sama tempat bangkai hewan dan di beberapa segmen jalur, mayat manusia mengapung di bagian hulu. Dari sanalah kolera datang. Kolera bisa membunuhmu dalam 24 jam. Kamu tahu ini karena kamu sudah menyaksikannya. Orang yang kemarin berdiri di sampingmu, pagi ini sudah tidak bisa bangun. Siang sudah dalam kondisi yang tidak kamu temukan kata yang tepat untuk mendeskripsikannya. Malam sudah pergi. Diare, muntah, kejang, dehidrasi yang bekerja dari dalam keluar. Kamu mendengar suaranya dari balik dinding bambu barak, dan kamu sudah cukup lama di sini untuk mengenali artinya. Di puncak musim hujan 1943, pada periode yang tawanan sebut Speedo Hell, wabah kolera menyapu kem-kem sepanjang jalur. Ratusan orang mati setiap minggu. Dokter tawanan bekerja dengan tangan hampir kosong, nyaris tanpa obat-obatan, menonton pasien mereka pergi satu persatu. Malaria ada di mana-mana. Nyamuk di hutan Burma tidak perlu diundang. Demam naik turun sepanjang hari. Tubuhmu menggigil di tengah udara lembab yang tidak pernah di bawah 30 derajat. Kepalamu berdenyut dari dalam dengan ritme yang tidak berhenti. Beri-beri dari kekurangan vitamin B menyebabkan kaki membengkak, kemudian kulitnya pecah, kemudian luka-luka itu tidak sembuh karena tidak ada yang bisa membuatnya sembuh. Infeksi kulit tropis yang tawanan sebut tropical ulcer, yaitu luka yang membusuk dari dalam, memakan jaringan hidup sampai kadang tulang terlihat dari luar. Di kem medis, dokter tawanan melakukan amputasi dengan peralatan seadanya, tanpa anestesi yang memadai, kadang tanpa anestesi sama sekali. Kapten Arthur Moon dari Australia, salah satu dokter tawanan yang paling terkenal, mengamputasi anggota tubuh dengan gergaji tukang kayu dan sterilisasi yang jauh dari ideal. Beberapa pasiennya hidup. Itu sudah dianggap kemenangan besar di sini. Tidak semua pengawal sama. Ada yang relatif manusiawi, ada yang tidak. Pengawal dari Korea yang dipaksa bertugas untuk Jepang seringkali mendapat perlakuan buruh dari tentara Jepang di atas mereka, dan frustrasi itu mengalir ke bawah. Tawanan menyebut pengawal-pengawal tertentu dengan julukan yang mereka buat sendiri, The Undertaker, Beetlejuice. Nama-nama itu tidak mereka ucapkan dengan nada kasih sayang. Pukulan adalah hal sehari-hari. Kamu dipukul karena bekerja terlalu lambat. Kamu dipukul karena menatap pengawal terlalu lama. Kamu dipukul karena melewati pengawal tanpa membungkuk cukup dalam. Di sistem militer Jepang, bahkan pengawal paling junior pun memiliki wewenang memukul tawanan, dan ini membuat kekerasan tersebar merata ke seluruh hierarki tanpa batas yang jelas. Hukuman yang lebih berat ada untuk pelanggaran yang lebih besar. Mencuri makanan misalnya. Kamu bisa dipukuli secara massal, dipaksa berdiri di bawah terik matahari berjam-jam dengan batu berat di atas kepala sampai kamu jatuh, dimasukkan ke lubang sempit di tanah. Terkadang hukumannya lebih dari itu, dan dokumentasinya ada di pengadilan kejahatan perang yang berlangsung setelah perang berakhir. Para pelaku yang tertangkap kemudian diadili, beberapa dihukum mati. Tapi itu sesudah perang. Kamu masih di tahun 1943. ข้าขออ้อนวอนเถิดความทุกข์ทรมานนี้จงหมดไปเถิด Di kem-kem sepanjang Death Railway, tawanan membangun komunitas kecil dengan aturan-aturan yang mereka ciptakan sendiri. Ada yang membentuk pasar gelap dadakan, menukar benda-benda pribadi dengan penduduk lokal Burma melalui celah pagar. Jam tangan, kancing baju, cincin nikah, ditukar dengan pisang, gula kelapa, atau bahan makanan apapun yang bisa menambah kalori. Ada yang bernyanyi. Grup teater tawanan tampil di malam hari setelah tubuh sudah mati rasa tapi otak masih perlu sesuatu selain ketakutan untuk diisi. Pertunjukan kecil dengan kostum dari kain bekas, dengan naskah yang diingat dari memori karena tidak ada kertas. Para penonton duduk di tanah dengan tulang-tulang yang menonjol dari balik kulit. Dan mereka tertawa. Kamu perlu duduk sejenak dengan kenyataan itu.
Manusia yang tubuhnya sudah diambang batas bisa tertawa di pertunjukan panggung dadakan di hutan Burma. Solidaritas antar tawanan beroperasi dengan cara yang tidak perlu diucapkan untuk dipahami. Orang yang sudah tidak bisa berjalan sendiri dibopong oleh rekannya ke lokasi kerja supaya hitungan kepala tetap cocok dan seluruh grup tidak mendapat hukuman kolektif. Makanan dibagi ke yang lebih lemah. Ada yang berbohong kepada pengawal tentang kondisi rekannya supaya rekannya mendapat 1 hari istirahat. 1 hari istirahat di Death Railway seringkali perbedaan antara hidup dan mati. Mereka tahu itu, dan mereka masih melakukannya. Malam hari adalah waktu yang paling manusiawi di Death Railway. Kamu kembali ke barak setelah gelak turun, tubuh sudah melewati titik di mana ia bisa membedakan antara lelah dan sakit. Kamu duduk di lantai bambu. Kamu makan porsi malam yang kuantitasnya hampir sama dengan porsi pagi. Kemudian kamu berbaring. Di sekitarmu suara-suara yang membentuk malam di sini. Batuk. Igauan seseorang yang demam tinggi menyebut nama orang yang tidak ada di sini. Seseorang yang menangis dengan suara sangat pelan, hampir tidak terdengar, karena di sini menangis keras dianggap kelemahan, dan kelemahan adalah kemewahan yang tidak bisa kamu izinkan untuk terlihat. Suara hujan di atap bambu yang sudah mulai bocor. Kamu menutup mata. Mungkin kamu memikirkan rumah. Mungkin kamu sudah belajar untuk tidak memikirkan rumah karena rasa sakitnya beroperasi dengan cara yang berbeda dari semua rasa sakit fisik di sini. Mungkin pikiranmu sudah sampai di tempat yang hanya bisa merangkul satu hal saja. Besok harus ada sarapan. Besok harus ada kaki yang cukup kuat untuk dibawa ke lokasi kerja. Besok harus bisa menghindari pukulan. Besok harus bisa kembali ke barak lagi. 1 hari lagi. Di Death Railway, cara bertahan hidup paling sederhana adalah memotong masa depan menjadi potongan-potongan yang cukup kecil untuk ditangani. Bukan tahun depan, minggu depan pun terlalu jauh. Cukup besok. Cukup 1 hari. Death Railway selesai pada Oktober 1943. 16.000 tawanan perang sekutu meninggal selama pembangunannya. Dari sisi pekerja Asia, angkanya jauh lebih tinggi dan jauh lebih tidak tercatat dengan baik. Diperkirakan antara 80.000 hingga 100.000 jiwa. Sebagian besar Romusha dari Hindia Belanda, Malaya, dan Burma sendiri, orang-orang yang tidak punya perwakilan diplomatik untuk mencatat kematian mereka dengan teliti. Per kilometer jalur, rata-rata hampir 400 nyawa. Jalurnya sendiri tidak pernah memberikan manfaat militer yang signifikan bagi Jepang. Serangan udara sekutu terus menghancurkan jembatan dan rel. Kereta yang melintas sering terlambat atau tidak datang sama sekali. Seluruh logika strategis yang menjadi alasan pembangunannya runtuh di hadapan kenyataan perang. Pada 1945, ketika perang berakhir, segmen Burma dari jalur ini, tempat angka kematian paling tinggi terjadi, ditutup dan dibiarkan dimakan hutan. Hutan Burma tidak butuh waktu lama untuk menutup bekas-bekas yang ditinggalkan manusia. Hari ini kamu bisa naik kereta di Thailand, melintas di atas jembatan Sungai Kwai yang terkenal itu. Jembatan yang kemudian diabadikan dalam film 1957 berjudul Bridge on the River Kwai, film yang memenangkan 7 Oscar. Film yang dengan cara yang agak ironis lebih banyak berkisah tentang seorang kolonel Inggris yang bersedia membangun jembatan karena masalah gengsi dan kehormatan militer dibanding tentang lebih dari 90.000 jiwa yang tidak pernah pulang. Di Museum JEATH di Kanchanaburi, ada foto-foto yang diambil oleh tawanan menggunakan kamera yang mereka sembunyikan dari pengawal. Foto-foto itu menunjukkan wajah-wajah yang sudah kita bicarakan tadi. Tulang dan kulit. Mata yang sudah tidak punya ruang untuk ekspresi selain hadir. Mereka nyata, mereka ada, dan mereka memilih untuk bertahan 1 hari demi 1 hari sampai ada yang berhasil dan ada yang tidak. Yang berhasil membawa pulang sesuatu yang tidak mudah diberi nama. Pengetahuan tentang seberapa jauh tubuh dan pikiran manusia bisa didorong. Dan fakta bahwa bahkan di titik paling ekstrim itu, ada orang yang masih memilih untuk membagi sepotong makanannya kepada orang yang lebih lemah darinya. Itu mungkin adalah hal paling manusiawi yang ada di Death Railway. Ini adalah Death Railway dan ini adalah manusia di dalamnya. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.